Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Salam sehat, salam sukacita dalam nama Kristus Tuhan kita. Hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik hari Minggu 10 Maret 2024. Injil bagi kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 21. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kehidupan bermasyarakat, kita tentu tidak dapat hidup hanya dalam satu lingkup yang homogen saja. Baik homogenan dalam iman. Ada kalanya kita akan bertemu atau bersosial dengan saudara-saudara kita yang non-Katolik, yang non-Kristen, bahkan yang tidak mengimani Yesus. Namun itu bukan jadi masalah, sebab Allah juga tidak mewajibkan harus satu iman yang menjadi saudara-saudari kita, tapi kita diwajibkan untuk mengasihi semua umat Allah walaupun beda iman kepercayaannya dengan kita. Namun dalam kehidupan sosial kita dengan orang-orang yang tidak mengimani Kristus, kerap pertanyaan itu datang, yakni mengapa kalian mengimani Yesus sebagai Tuhan? Atau buat apa Tuhan harus menjelma menjadi manusia? Bukankah Tuhan Maha Kuasa, Maha Bisa? Dia tinggal berkehendak, semua bisa terjadi. Saudara-saudari yang terkasih, kita juga sebagai manusia punya cinta di dalam hati kita, cinta yang berasal dari Allah. Sekarang kalau kita ditanya, cinta yang bagaimanakah yang cintanya sungguh-sungguh besar? Tentu cinta yang sungguh besar adalah cinta yang rela mengorbankan yang paling berharga bagi dirinya untuk yang dicintai. Begitu juga dengan renungan kita hari ini. Dalam Injil hari ini, Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia. Ini adalah gambaran bagaimana anaknya yang tunggal dikorbankan, direlakan untuk umat manusia. Ini adalah bukti cinta Allah yang begitu besar. Cinta yang tak tertandingi. Lalu pertanyaan tadi, mengapa Allah harus menjelma menjadi manusia untuk menebus manusia, untuk menyelamatkan manusia? Sebab pada awalnya Allah telah mengutus banyak nabi untuk mengumpulkan kembali umat Allah yang telah tercerai-berai, yang telah terasuk oleh kehidupan dunia, oleh setan. Namun manusia masih tetap berkeras, tidak mau dan tidak percaya dengan nabi-nabi yang dikirim Allah untuk menyelamatkan. Hingga akhirnya Allah menjelma menjadi manusia dan kita katakan dia adalah putra Allah dalam diri Yesus Kristus. Inilah aksi yang puncak bagaimana Allah sendiri datang untuk menyelamatkan. Karena misi Allah tetap dan tidak berubah, ingin manusia selamat sampai kepada hidup yang kekal. Jadi mengapa Allah harus menjadi manusia, harus bereinkarnasi dalam Yesus Kristus? Karena cinta Allah begitu besar dan Allah tidak mau berhenti sampai dia sendiri yang berkarya. Nah, sekarang Allah telah datang kepada kita lewat Yesus Kristus
Dalam Injil hari ini dikatakan begitu besar kasih Allah hingga anaknya yang tunggal diutus kepada kita. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita dapat menerima ajaran Kristus yang membawa kita kepada kehidupan kekal? Atau kita masih berkeras? Bila kita masih berkeras hati, artinya kita telah berada di bawah hukuman. Dalam Injil hari ini, Yesus juga mengatakan, orang-orang benar akan selalu mencari terang agar kebenaran itu semakin tampak. Tapi orang-orang salah akan menghindari terang agar kesalahannya tidak tampak. Marilah kita menjadi orang-orang benar yang selalu mencari terang. Sebab kebenaran itu tidak perlu disembunyikan. Tunjukkanlah bahwa kita adalah orang-orang yang ditebus Allah, ditebus Yesus, yang hidup dalam kebenaran, yang tidak perlu bersembunyi dan lari dari terang. Karena kebenaran itu harus kita tunjukkan, kita munculkan. Karena terang itu adalah Allah sendiri. Semoga di masa Prapaskah ini, sebelum kita menyambut kebangkitan Yesus, kita sudah sungguh-sungguh menjadi pribadi yang siap untuk mencari dan menerima terang itu, karena kita adalah anak-anak terang. Amin. Selamat Prapaskah. Tuhan memberkati.